Halo semua, kita masuk ke sesi ke-9 dari Agile Software Development yang akan membahas mengenai sprint execution. Jadi, eksekusi sprint ini intinya adalah proses pengerjaan dari feature-feature atau product backlog item yang sudah ditentukan sebelumnya, core dari eksekusi product backlog yang ada. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambaran keseluruhan dari Scrum Framework, posisi dari sprint execution adalah setelah melakukan sprint planning. Kita dapat kembali pada proses sprint planning sebelumnya. Output dari sprint planning adalah sprint goal beserta sprint backlog. Nah, sprint goal dan sprint backlog ini akan menjadi input pada proses selanjutnya, yaitu sprint execution. Jadi, pada sprint execution sudah diketahui produk backlog apa saja, sprint backlog apa saja atau tas-tas apa saja yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan dalam masa sprint tersebut. Oke, dan dalam pelaksanaannya sendiri diwajibkan setiap harinya melakukan meeting atau yang kita sebut sebagai daily scrum. Nah, daily scrum ini sama konsepnya, kita menerapkan yang namanya inspect dan adapt, inspection and adaptation. Kita mencoba membahas mengenai apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, atau pada hari pertama mungkin kita dapat membahas mengenai planning secara keseluruhan, tujuan dari keseluruhan sprint tersebut. Lalu, kendala yang dihadapi serta apa yang akan dikerjakan hari itu atau di hari berikutnya. Itu adalah daily scrum, dan di sini perlu dibatasi bahwa daily scrum itu meskipun dilakukan setiap hari meeting, namun seharusnya tidak akan membebani. Karena dibatasi waktu dari 10 hingga 15 menit. Beberapa implementasi bahkan melaksanakan stand up meeting, dalam artian semua peserta harus berdiri. Hal ini untuk memastikan bahwa meeting itu tidak akan terlalu lama, sehingga waktu yang tersedia tetap dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan PBI yang ada. Itu pembahasan mengenai daily scrum-nya. Oke, lalu pertanyaan lainnya adalah siapa yang menjalankan scrum execution ini? In real, kalau kita lihat dari responsibility-nya, tugas utamanya ada pada tim development. Namun, tentu saja kita harus mengikut sertakan Scrum Master dalam melakukan monitoring dari Scrum execution tersebut beserta product owner-nya. Jadi bisa kita bilang bahwa yang berpartisipasi dalam Scrum execution adalah keseluruhan Scrum team dari Scrum team utama itu. Oke. Dan di sini kalau kita lihat lebih detail, aktivitas apa saja yang ada dalam sprint execution. Yang pertama adalah task planning-nya. Nah, task planning ini bisa kita kerjakan di daily scrum-nya. Lalu kita melakukan daily scrum tersebut. Task performance, communication, and flow management. Jadi keseluruhan ini dikerjakan dalam scrum execution. Dan output dari scrum execution ini adalah potential shippable product increment. Jadi bukan keseluruhan produk yang akan dirilis, tapi lebih ke modul-modul atau fungsi-fungsi yang bisa kita deliver kepada customer. Jadi kita bisa demonstrasikan kepada customer sehingga customer atau user dapat memberikan feedback perbaikan, atau istilahnya memberikan acceptance terhadap PBI yang sudah dikerjakan. Oke, nah di sini ada dua jenis pembagian pelaksanaan eksekusi. Bisa dengan menggunakan parallel work atau swarming. Nah, kita dapat lihat contohnya pada gambar. Keduanya akan merefer pada proses pengerjaan dari beberapa task dengan variasi yang berbeda. Pada kolom sebelah kiri, row at a time, atau lebih dikenal dengan multitasking, satu orang akan mengerjakan beberapa variasi pekerjaan dalam satu modul. Mungkin lebih gampang akan saya beri contoh, misalnya seperti ini. Ketika kita memiliki beberapa modul seperti login, registrasi, download view nilai, download tugas, dan lain-lain, satu orang akan bertugas dalam menyelesaikan satu modul tersebut, termasuk dalam penentuan user interface-nya, penentuan code-nya, logikanya, hingga database dan keseluruhan technical work untuk memastikan bahwa modul itu berjalan sesuai. Namun, pada tipe yang kedua, yaitu swarming, pembagian tugas akan dikelompokkan berdasarkan jenis, variasi, atau kompetensinya. Contohnya, kita bisa menugaskan satu orang untuk mendesain interface-nya, mendesain user experience-nya. Jadi berkutat pada tampilan, pada CSS, dan lain-lain
sehingga hasil yang didapatkan akan lebih konsisten dari segi user interface yang kita bahas ini. Nah, di lain sisi kita bisa menugaskan orang lain untuk membahas mengenai untuk mengerjakan mengenai database-nya. Jadi analisa atau penentuan atau create database-nya akan konsisten untuk semua modul. Nah, di sini kalau kita lihat akan lebih mudah, akan lebih menguntungkan ketika kita dapat mendelegasikan secara single tasking. Kelebihannya ada dua. Pertama, hasil yang didapatkan akan lebih konsisten karena dikerjakan oleh satu tim atau satu orang. Dan dari segi waktu, average time-nya akan lebih cepat. Namun, kekurangannya adalah kita harus memastikan bahwa semua kompetensi yang dibutuhkan lengkap dimiliki oleh masing-masing tim yang kita miliki. Kendalanya adalah ketika kita memiliki tim yang kecil, yang mungkin hanya terdiri dari beberapa orang, dan memaksa mereka harus mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan, secara otomatis kita akan menerapkan multitasking di sana. Oke, ini adalah dua tipe pembagian tugas yang dapat diterapkan. Nah, tambahan lainnya dalam Scrum Execution, kita dapat menggunakan communication task board. Jadi kalian dapat melihat contoh communication task board di sini. Ketika pelaksanaan Scrum, kita dapat menyediakan sebuah task board yang isinya adalah membagi PBI ke dalam 3 area. Apa yang harus dikerjakan, yang sedang dikerjakan, yang sudah selesai dikerjakan. Mungkin secara konvensional kita bisa meletakkan sebuah whiteboard atau papan yang bisa ditempel sticky notes. Nah, sticky notes ini akan mudah nanti kita move ke in progress ketika seorang sedang mengerjakan PBI tersebut. Dan ketika sudah selesai kita dapat memindahkan sticky notes tersebut ke kolom selanjutnya, yaitu task complete atau done. Namun secara tidak harus dilakukan dengan cara konvensional tersebut. Kita dapat menggunakan beberapa software lainnya yang intinya mirip, memberikan gambaran atau memberikan informasi taskboard tentang progres dari PBI yang dijalankan sekarang. Berapa banyak sisa waktu yang kita miliki, serta berapa banyak yang sudah dilakukan dan yang sudah selesai dilakukan. Atau kita dapat juga menggunakan sprint burn down chart. Nah, di sini akan lebih detail terlihat effort yang belum dilakukan ketika kita bandingkan dengan days-nya. Secara garis besar, grafik akan menurun ke bawah untuk menunjukkan bahwa effort yang harus diselesaikan semakin berkurang. Namun semakin ke kanan akan menunjukkan days yang sudah dilewati. Jadi akan semakin dekat ke deadline atau waktu end dari sebuah sprint. By normal, grafiknya akan menurun. Namun apabila ada kendala teknikal yang cukup besar, grafiknya akan mungkin untuk naik di tengah-tengah. Namun tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa effortnya 0 by the end of sprint day. Oke, demikian yang dapat saya informasikan beberapa poin mengenai sprint execution. Terima kasih.